Sebulan lagi bikin berkatan. Berapa Pak undangannya? 150. Mamanya bikin makanan sebuah. Ternyata yang datang 40 orang. Banyak makanan tersisa. Kira-kira mamanya jengkel apakah jengkel? Apa ini gak disukai orang? Masa orang diundang gak mau? Pasti bapak ini gak pakai. Nah, itu kalau sedekah makan ikhlas. Tapi kalau sedekah yang lain beda. Ada orang bawa uang banyak, mau dibagi-bagikan ke duafa orang lemah di masjid Ismailiyah. Sampai di masjid ternyata acaranya gak ada. Kira-kira orang ini senang apa kecewa? Kira-kira kalau sampeyan kira-kira senang apa kecewa? Mau bagi-bagi uang ternyata gak jadi. Orangnya gak ada yang mau dikasih. Kira-kira senang apa kecewa? Ini rezeki saya. Bukan rezeki kamu. Kamu tidak diberi kemuliaan oleh Allah membantu orang lain. Ini kalau sedekah selain makanan. Kalau makanan mereka susah kalau makanan. Ini kalau nggak dimakan sekarang besok ini rusak. Kecewa. Karenanya makanan ini memang apa? Ini tradisi yang paling baik, tradisi kasih makan. Nah, ini artinya apa? Amalan yang kita terima dari ulama dulu itu selalu ada dalil. Dan dalilnya kuat-kuat, bukan gak ada dalil. Makanya kalau ada orang Wahabi ngomong, cakap, gak perlu didengar. Kalau mendengarkan radio, lalu ceramahnya Wahabi, langsung pindah ke. Mengapa? Tadi itu radio rusak. Jangan didengar. Orang Wahabi itu pelit, bakhil. Jangankan sedekah makan, sedekah senyum aja gak mau. Saya ini dulu tahun 2011 diundang orang-orang Wahabi di Jakarta, seminar tentang Syiah. Sampai di Surabaya, di stasiun kereta api, karena bersamaan libur panjang, tiket habis. Saya memutuskan ini harus pulang. Saya hubungi ke Jakarta. Saya Ustaz gak bisa ke Jakarta. Kenapa Kiai? Ini tiket habis, tiket kereta api habis. Kiai tolonglah hadir, karena ini ajaran nasional. Kalau Kiai gak hadir, malu kita. Nah, terus gimana? Kiai naik pesawat, bisa tidak? Nyuruh naik pesawat, tapi gak dibagikan tiket. Katanya mau diganti. Karena gak bawa uang, akhirnya hutang tiket di sana. Saya kebetulan Pak murid saya dari tiket hutang Surabaya, hutang tiket berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta gak dijemput ke bandara, suruh naik taksi. Sampai di masjid, pas khutbah, begitu masuk pintu gerbang, khotibnya si Wahabi itu mensyirik-syirikan para kiai. Loh, syirik, gak jadi sholat Jumat. Ini gak sah. Masa khutbahnya salah-salah. Keluar lagi. Saya bilang sama murid saya, cari rumah makan. Kita ini waktunya makan. Kata murid saya, Kiai, kalau bisa jangan makan. Kenapa? Ini acaranya acara nasional, pasti makannya enak. Terus, ya, cari makanan ringan, kira-kira gak kenyang tapi gak apa. Akhirnya beli bakso, tahu bakso? Bakso sama lontong, jadi gak kenyang gak apa. Waktu itu bulan Rajab seperti sekarang. Selesai Jumatan, gak ada yang turun. Masuk kita
Begitu masuk disambut suruh duduk di depan sini. Ternyata suasananya seperti bulan Ramadan. Nggak ada makanan, nggak ada minum. Ini kok nggak ada makan, nggak ada minum. Padahal mereka mengharamkan puasa Rajab. Katanya puasa Rajab haram. Kok nggak ada apa-apa? Ya sudah duduk. Lalu duduk di kursi begini. Dikasih air, aqua, tanggung. Bukan teh botol, ya? Teh botol aja. Karena memang agak lapar. Ceramah sebentar sudah habis. Diskon lagi sudah gak ada. Sudah gak ada, gak diganti. Ya, begitu masuk waktu asar break, surat asar. Habis surat asar dilanjutkan. Kira-kira sampai jam 5. Maghrib kurang 1 jam selesai. Selesai acara, orang-orang salaman semua pada saya. Terima kasih Pak Kiai, puas ceramah Kiai. Mudah-mudahan nanti ngaji lagi. Ya mudah-mudahan manfaat. Salaman. Saya perhatikan satu persatu turun pulang. Loh, ini katanya seminar nasional, kok gak ada makannya? Juga karena saya undangan dari Jawa Timur naik pesawat, saya percaya diri, saya ini pasti gak ada makan. Sampai sepi, gak ada orang, tinggal 1 orang kawan saya dari Jakarta. Lama-lama panitianya datang. Setelah datang, akhirnya mari. Saya berdiri. Saya kira mau diajak makan. Sampai di luar pintu masjid sebentar Kiai. Iya gimana? Lalu ngasih apa? Ini Kiai nggak punya tiket. Saya bilang, ya, Kiai. Alhamdulillah Kiai kita puas. Ya mudah-mudahan manfaat. Makannya mana? Cuma saya nggak bilang dalam hati. Kiai kalau undang lagi jangan obat ya, insya Allah. Lama-lama apa? Apa kata Kiai? Apa? Kalau ada kekurangan minta maaf ya. Loh kok sudah minta maaf ini? Belum makan minta maaf. Biasanya penceramah itu kalau minta maaf biasanya akhirul kalam. Mau assalamualaikum. Dan betul habis minta maaf tangannya diangkat. Ngajak salaman pada saya ditinggal, nggak dikasih makan, nggak diantarkan ke bandara, apa-apa. Ya sudah, saya berpikir mungkin amplopnya lebih dari tiket. Nah akhirnya saya beli makan di pinggir jalan pas maghrib itu, makan di pinggir jalan. Seminarnya nasional. Habis itu saya bilang sama murid saya, coba dihitung amplopnya, kayaknya banyak. Nanti kamu dapat bagian. Dihitung. Kiai, ini kurang. Kurang berapa? 500 kurang ini. Ya Allah. Pulang punya hutang. Mereka ini bukan hanya bakhil soal makanan, apa saja bakhil. Cuma bilangnya bid'ah, syirik. Karenanya hati-hati ya Pak. Wahabi ini kerjanya merubah ajaran agama. Dalam hadis ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqadat orang Islam urwatan." Sungguh tali-tali Islam ini akan diputus satu demi satu. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran Islam akan ditinggalkan satu persatu. Mengapa ditinggalkan? Ada orang-orang yang mengajak meninggalkan. Caranya bagaimana? Ini bid'ah, ini syirik, ini haram, padahal ajaran agama. Sedekah bid'ah, ajaran agama. Salat tarawih. Salat tarawih itu dari dulu ya, sejak masanya sahabat 23 rakaat. Apa kata Wahabi? Bid'ah 23 berapa? 11.
ditinggalkan separuh. Sholat qobliyah Jumat sejak dulu sunnah. Imam Bukhari menulis dalam Sahih Bukhari dalil sholat qobliyah Jumat. Apa kata Wahabi? Qobliyah Jumat gak ada bid'ah. Kalau sudah dibilang bid'ah, siapa yang mau sholat? Sholatnya aja dibilang. Jadi ini kan ajaran agama yang datang tinggalkan. Kampanye hati-hati dengan Wahabi. Kamu ini punya tetangga pencuri ayam, lebih afdal daripada punya tetangga Wahabi. Mengapa? Kalau tetangga kamu pencuri ayam, paling cuma kehilangan ayam, bisa beli di pasar hewan. Tapi kalau punya tetangga Wahabi, kamu bukan kehilangan ayam, tetapi kehilangan akidah Ahlus Sunnah. Kalau akidah yang hilang, yang kecurian, orangnya nggak merasa kehilangan. Dan di pasar nggak ada yang jualan akidah. Ini bahaya. Makanya ajaran Ahlus Sunnah ini terus diperjuangkan. Ini diantaranya. Kemudian apalagi yang Wahabi rokok? Kita ini kan wajib percaya kepada perkara wajib, ya. Karena di dalam Al-Quran tanda-tanda orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran. Tidak ada keraguan. Al-Quran ini tidak ada keraguan bahwa isinya memang benar-benar dari Allah. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini fungsinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada perkara gaib. Perkara gaib itu apa? Perkara yang tak kelihatan mata, tak terdengar telinga, dan tidak bisa dirasakan oleh indera. Perkara gaib. Ini beriman. Sebagian perkara gaib Wahabi ngajak tidak percaya, padahal ada dalilnya. Apa? Kita ini kan senang ziarah kubur, baca Al-Quran, tawasul, mengucapkan salam. Kalau Wahabi nggak ada, mengapa? Orang mati ya mati, nggak ada gunanya. Ini mereka. Kalau kita ini beriman pada kehidupan alam kubur, belum hidup, itu perkara Wahabi, nggak kelihatan. Ya kalau kelihatan namanya bukan alam kubur, tetapi alam apa? Alam nyata. Orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, cuma hidupnya di alam barzakh. Dan ada interaksi antara mereka dengan kita yang masih hidup, cuma kita nggak tahu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan Muhammad, lakukan apa saja yang kalian mau. Perintah, lakukan apa saja yang kalian diperintahkan. Tapi sebenarnya ini kata para ulama tahdid, peringatan. Artinya apa? Jangan semaunya berbuat. Harus ada aturannya. Mengapa? Fasayarallahu 'amalakum. Karena amal kamu akan dilihat oleh Allah. Wa rasuluhu, amal kamu dilihat oleh Rasulullah. Wal mu'minun, amal kamu dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kita ini berbuat apapun yang melihat tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang-orang beriman. Kalau perbuatan kita dilihat oleh Allah, ini maklum, kita yakin semua. Lalu kalau perbuatan kita dilihat oleh Rasulullah, ini kapan? Apakah berlaku ketika Rasulullah masih hidup atau sampai sekarang? Kata para ulama, sampai sekarang Rasulullah melihat perbuatan kita. Karenanya di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat ini, para ulama menyampaikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Hayati khairun lakum, tuhdithuna wa yuhdatsu lakum." Aku ini hidup lebih baik bagi kamu. Aku hidup di dunia baik buat kamu para sahabat. Mengapa? Kalian berbuat sesuatu,
lalu jalan keluarnya, solusinya disampaikan melalui aku. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada persoalan apapun, para sahabat datang ke Rasulullah. Persoalan hukum, tanya ke Rasulullah. Ada orang gak punya kerja, datang kepada Rasulullah. Ada orang sahabat gak punya uang, datang kepada Rasulullah. Ada orang gak punya istri, menghadap Rasulullah. Ada anaknya gak punya suami, ke Rasulullah lagi. Ada orang sakit, ke Rasulullah pula. Ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man. Pada waktu perang Uhud, salah satu matanya kena panah oleh musuh, sehingga matanya kembali. Selesai perang, matanya dipegang, dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong ini Rasulullah, tolong gimana? Loh, lihat Rasulullah, mata saya jatuh. Diapakan? Kembalikan lagi, biar saya bisa siapa. Rasulullah kasih tawaran, kalau kamu mau buat aja, kamu nanti masuk surga. Tapi kalau kamu mau, saya kembalikan. Kata sahabat Qatadah, Rasulullah, kembalikan aja. Kenapa? Kalau ini gak kembali, saya gak bisa kawin lagi. Saya ini senang kawin Rasulullah. Qatadah ini orangnya kan, kalau ada orang perempuan, sudah kan. Kalau mata tinggal satu, gak mau perempuan Rasulullah. Dikembalikan oleh Rasulullah. Begitu dikembalikan langsung sembuh, dapat operasi, gak menunggu waktu. Dan mata yang dikembalikan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya lebih tajam pandangannya dari yang sebelumnya. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah, doakan masuk surga. Ya, para sahabat itu apa saja minta Rasulullah minta. Ini Rasulullah ketika masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat bagaimana? Wa mamati khairun lakum. Aku meninggal dunia juga baik buat kamu, jangan khawatir. Mengapa? Tu'rabu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Kita ini baik, Rasulullah tahu. Kita nakal, Rasulullah juga tahu Rasulullah. Fa'in ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada alhamdulillah, orang ini kan baik. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, istaghfartu lakum. Aku doakan kepada Allah mengampuni kamu. Jadi Rasulullah ini memonitor apa yang kita lakukan. Jangan mikir gak tahu. Ada orang bertanya, Kiai, gimana caranya Rasulullah memonitor, melihat? Rasulullah kan di Madinah, kita di